wal yuqim ala babi qalbi hajiban bil muraqabah. Hendaknya kita, hati itu ada pintunya, anggap begitu. Nutup pintu atau pintu kita itu, pintu hati kita hendaknya diberikan muraqabah. Muraqabah itu pengawasan yang sekira-kiranya diawasi betul. Muraqabah itu arti bahasanya pengawasan, tapi maknanya adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini muraqabah. Awas, hati-hati ya. Merasa, tolong catat ini. Muraqabah itu bab rasa, bab hati, bukan bab ilmu pengetahuan. Kita semua orang Islam yakin tahu bahwa Allah ngawasi kita. Yakin nggak Bapak? Semua yakin. Yang nggak yakin keluar dari Islam. Saat ini Allah melihat kita, menyaksikan kita, mendengar kita, tahu. Kita tahu itu. Cuman siapa di antara kita yang merasa diawasi Allah? Beda loh. Tahu dengan merasa itu beda. Sama kayak begini deh. Di ruangnya ada CCTV nggak? Ada CCTV-nya nggak? Ini nggak ada. Anggap ada CCTV. Kita tahu ruangan ini ada CCTV-nya. Baik, selesai. Pertanyaannya, apakah yang tahu ada CCTV selalu merasa diawasi oleh CCTV? Belum tentu. Karyawan tuh tahu ada CCTV, tapi belum tentu merasa diawasi oleh CCTV. Terkadang lengah. Oh iya, baru ngeh ada CCTV. Persis begitu. Jadi kita tahu Allah itu mengetahui, mendengar kita, melihat kita. Tapi pertanyaannya, apa kita merasa selalu hadir hati kita bahwa kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah? Itu pertanyaannya. Jadi yang dihadirkan untuk menepi semua itu, was-was, penyakit-penyakit hati, kemudian bisikan-bisikan yang jelas adalah, yang jelek tadi itu adalah muraqabah. Jadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah ini aman. Coba bayangkan, anggap di depan kita ada orang tua kita mau berbuat jelek, gitu aja, merasa diawasi oleh orang tua. Kira-kira berani nggak? Nggak berani. Itu orang tua. Sekarang tingkatkan lagi, Allah yang ngawasi kita. Berani nggak di hadapan Allah kita berbuat yang jelek? Nggak berani. Terus selama ini kenapa berbuat jelek? Karena hilangnya rasa merasa diawasi. Ini masalah. Padahal Gusti Allah itu tentunya pengawasannya lebih canggih daripada CCTV atau apapun. Allah tidak ada yang luput darinya. Semuanya Allah tahu. Apapun yang kita lakukan, zahir kita, batin kita, semua tahu. Bahkan banyak dari diri kita yang kita tidak pernah tahu. Sampai Imam Ghazali pernah ditanya satu permasalahan tentang ilmu akidah. Beliau mengatakan, manusia yang tidak tahu tentang dirinya sendiri, bagaimana tahu tentang Tuhannya? Coba katanya, apa yang ada dalam tubuh kita, bagaimana anggota tubuh bekerja, kita nggak tahu. Berapa banyak nafas yang kita keluarkan, kita nggak tahu. Berapa banyak detakan jantung yang terjadi, kita juga tidak pernah tahu. Orang nggak pernah tahu. Kita itu untuk mengetahui diri kita pun secara detail nggak tahu. Tapi Allah mengetahui semuanya. Jadi paling nggak hadirkan rasa bahwa Allah itu ngawasi kita, ada bersama kita saat ini. Kalau sudah ada rasa ini, kemaksiatan itu akan mudah dihindari. Jadi caranya untuk, diantaranya untuk menjaga hati, ini kan bab menjaga hati, itu dengan menghadirkan rasa Allah mengawasi kita. Allah, wah ini masya Allah, makom yang tingginya luar biasa. Makom namanya muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sampai mohon maaf, para sahabat, kami beri contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, mohon maaf, saat berhubungan badan dengan istrinya pun nutup kepala. Ketika ditanya oleh istrinya, apa yang kau lakukan? Kenapa melakukan seperti itu? Apa jawaban beliau? Aku malu sama Allah. Gimana ya? Masya Allah. Aku malu sama Allah. Sedangkan model-model manusia biasa, lupa sudah. Hilang sudah, boro-boro sudah. Betul Pak Guru ya? Masya Allah. Pak Guru mengamini kalau gitu.
Ya itulah, masya Allah, lihat. Kalau sudah sampai makom itu, aku malu sama Allah. Ya Rabb, sampai segitunya itu muraqabah. Yang senantiasa diawasi oleh Allah. Sebentar-bentar ya Allah, sebentar-bentar ya Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Diminta hanya dari Allah. Ini orang-orang hebat. Cara yang paling ampuh ya ini. Cara yang paling ampuh ya ini. Dan beliau mengatakan, hati-hati kata beliau. Yang namanya penyakit-penyakit hati, was-was, kemudian bisikan-bisikan jelek, kalau sudah masuk dan dibiarkan, itu menghilangkannya susah. Nggak gampang. Nggak gampang itu. Makanya beliau mengatakan wal yubaligh fi tanqiyati qalbi, maka hendaknya bekerja keras ekstra dalam menyucikan hatinya, membersihkan hatinya. Yang mana kata beliau hati itu adalah maudhi'u nadhari rabbih, tempat memandangnya Allah. Dalam hadis sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, rupa kita, yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi hati itu adalah yang dipandang oleh Allah, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masa iya kita mau dipandang Allah dia jelek, kan enggak pantas. Orang kita pengen dipandang oleh Allah, orang zat yang paling agung. Dipandang Pak Lurah saja pengen yang rapi, pengen yang bersih kelihatannya, wangi dan seterusnya. Jadi dipandang Allah lebih dari itu. Cuman bedanya yang dibersihkan oleh kita adalah hati kita. Gitu ya.